Tiga orang tersangka terjaring operasi penambangan ilegal yang dilaksanakan oleh Polres Bangka Selatan. Nuryanto, pria asal Semarang, menjalani pemeriksaan kejiwaan setelah mengaku mengonsumsi daging kucing selama lebih dari 3 tahun. Polda Kalimantan Timur menggelar latihan Tactical Floor Game sebagai persiapan pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Polri menerima penghargaan Popular Government Institution 2024 yang diberikan oleh The Economics di gedung Kemenparekraf. Dan untuk mengetahui pemberian penghargaan ini, kita telah terhubung dengan reporter Polri TV Jelang Baskara. Selamat sore Jelang, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mentari. Saat ini sore tepatnya pada pukul 5 sore hari ini saya sedang berada di Balairung Susilo Sudarman yang terletak di gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta Pusat. Di mana dalam Balairung ini tadi sudah terlaksana awards yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana awards di sini merupakan awards yang bernama Popular Government Institution 2024 yang diberikan langsung oleh The Iconics dalam acara The 5th Indonesia PR Summit 2024 dengan mengangkat tema Consolidation for Reputation yang terlaksana pada Jumat 9 Agustus 2024. Dan acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepala Biro Pengolahan Cahyono Saputro, dan juga turut hadir beberapa tamu VIP yang mana salah satunya adalah dari CEO atau founder dari The Economics, yaitu Bapak Bram S. Putro. Acara ini sudah berjalan dan dibuka juga pada pukul 2 siang tadi, yang mana dibukanya acara ini ditandai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, dan juga tadi acara sudah ditutup dengan pemberian awards yang diberikan dalam acara ini. Terdapat 2 awards yang memang sudah diberikan oleh The Iconics. Yang pertama adalah dari awards Popular Government Institution 2024 dan juga The Most PR Person 2024, yang mana tadi sudah diberikan mulai pada pukul 4 sore tadi, yang bisa dibilang salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mendapatkan awards yang bernama Popular Government Institution 2024. Penghargaan ini menegaskan peran Polri sebagai institusi pemerintah yang berhasil mencapai ataupun dinilai telah berhasil mencapai citra positif di mata masyarakat, dan juga menjadi teladan dalam penerapan komunikasi yang efektif. Selain itu,
prestasi yang diraih dalam acara ini juga merupakan bukti nyata dari upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas hubungan masyarakat dan komunikasi dengan berbagai pihak. Selain itu, dengan diberikannya awards ini juga merupakan motivasi untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia agar terus berinovasi dan berkontribusi positif bagi bangsa dan juga negara Republik Indonesia. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio, Mentari. Terima kasih Gilang Baskara untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 3 orang tersangka terjaring operasi penambangan ilegal yang dilaksanakan oleh Polres Bangka Selatan. Dari 3 orang tersangka yang diamankan dalam operasi Peti Menumbing 2024, 1 diantaranya merupakan kolektor timah ilegal dan 2 orang lainnya adalah penambang. Ketiga orang tersebut berhasil diamankan saat 12 hari pelaksana operasi penambangan timah ilegal di wilayah hukum Polres Bangka Selatan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan mulai dari 432 kg pasir timah, 2 unit mesin penghisap tanah, 2 unit mesin penyedot air, 9 drum plastik dan 1 unit timbangan serta beberapa barang bukti lainnya. Dan atas perbuatannya, ketiga orang tersangka tersebut dikenakan pasal berbeda-beda. Untuk 2 tersangka penambang dipersangkakan melanggar Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sedangkan untuk kolektor dikenakan Undang-Undang tentang Pertambangan Minerba dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Selain itu, jajaran Satreskrim Polres Bangka Selatan masih terus memburu 3 orang DPO dari operasi penambangan timah ilegal. Untuk operasi Peti tahun 2024, kami dari Polres Basel telah menangkap sekitar 3 orang tersangka dan kami sekarang telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka tersebut. Untuk barang bukti yang diamankan, kami telah mengamankan yang pertama satu buah karung yang berisi timah, kemudian ada beberapa mesin yang diduga dipakai oleh tersangka untuk melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Ke informasi lainnya, pemirsa, Nuryanto, pria asal Semarang menjalani pemeriksaan kejiwaan setelah mengaku mengkonsumsi daging kucing selama lebih dari 3 tahun. Kini polisi tengah mendalami kasus tersebut dan mendalami apakah tindakan Yanto dilatar belakangi oleh gangguan jiwa. Penyelidikan dimulai setelah muncul video viral yang menunjukkan Yanto mengkonsumsi daging kucing. Ia mengklaim bahwa memakan daging tersebut sebagai pengobatan diabetes karena percaya bahwa daging tersebut rendah kalori dan gula. Kanit Tipit Polrestabes Semarang AKP Johan Widodo mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan Semarang untuk mengusut tuntas kasus ini. Ia juga akan mendatangkan saksi ahli dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa untuk mengetahui kondisi kejiwaan Yanto. Meski kasusnya meresahkan, Yanto tidak ditahan dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Namun karena hukumannya kurang dari 5 tahun, ia hanya dikenakan wajib lapor. Daging kucing itu kemudian ada botol yang berisi kecap sebagai mungkin digunakan sebagai bumbu penyedap ya, bumbu penyedap daging kucing tersebut. Terus ada sisa tulang kucing yang ditemukan satu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan atau pasal 302 KUHP, di mana ancaman hukumannya 2 tahun atau yang KUHP 9 bulan. Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua menggelar konferensi pers terkait 3 kasus yang ditangani, yaitu 1 kasus pencurian oleh Satreskrim dan 2 kasus kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Sat Narkoba yang bertempat di Polres Kepulauan Yapen. Dari kasus pencurian dan narkotika, Polres Kepulauan Yapen mengamankan 6 tersangka. Dalam tindak pidana pencurian, anggota Satreskrim Polres Kepulauan Yapen
berhasil mengamankan 2 pelaku, yaitu pelaku utama inisial YR dan pelaku kedua inisial I, yang ikut serta mengamankan maupun menjual barang curian berupa 1 unit laptop, 2 unit handphone, 1 tas gendong belakang, dan 1 tas gendong samping. Sementara dalam kepemilikan narkotika jenis ganja, diamankan 4 tersangka. Dari keempat tersangka berinisial SA, DR, RA, dan MM. Total barang bukti narkotika jenis ganja seberat 471,9 gram. Seorang laki-laki berumur 21 tahun berinisial YAR. Yar. Inisial Yar diduga melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang diancam pidana hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk tersangka kedua inisial Rias IASS diduga melanggar pasal 480 ayat 1 dan atau ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. 2 laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor 5 dan laporan polisi nomor 6, yang dua-duanya merupakan laporan polisi tindak pidana kepemilikan narkotika jenis ganja. Saya sampaikan di sini, yang nomor 5, kami menangkap 3 tersangka dengan inisial DAR, Daily seorang laki-laki. Kemudian tersangka kedua dengan inisial RA, laki-laki. Kemudian tersangka ketiga dengan inisial SA, seorang laki-laki. Kemudian terhadap ketiga orang tersangka tersebut dipersangkakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat pidana penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Kapolres Kepulauan Yapen juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap waspada akan tindakan kriminal yang mana sering terjadi pencurian baik di rumah maupun di tempat umum. Juga mengajak kepada masyarakat agar bersama-sama aparat keamanan dalam memberantas peredaran narkotika baik jenis sabu-sabu maupun ganja yang terintegrasi dengan Kamtibmas yang kondusif. Dari Humas Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Polsek Ciledug melakukan tindakan tegas terukur untuk menembak maling motor bersenjata api berinisial I alias Gawong di Serpong, Tangerang Selatan pada 2 Agustus lalu. Diketahui pelaku sudah 20 kali mencuri motor di kawasan BSD dan sekitarnya. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Arisyam Indradi pada Kamis lalu. Kombes AD mengatakan aksi penembakan terjadi di perempatan lampu merah BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan. Tembakan dilepaskan setelah pelaku mengeluarkan senjata api rakitan dan menodongkannya kepada petugas saat hendak ditangkap. Polisi menyita 1 pucuk senjata api dari tangan pelaku dan kasus tersebut saat ini ditangani oleh unit reskrim Polsek Ciledug. Pengamanan TKP untuk korban sudah dibawa oleh. Kemudian terkait kasus curanmor yang di Ciledug, jadi benar jajaran Polres Metro Tangerang telah melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap sindikat pelaku curanmor yang sudah 20 kali lebih beroperasi di daerah Tangerang Kota hingga Serpong. Ya, jangan main-main nih para pelaku kejahatan. Akan dilakukan tindakan tegas dan terukur apabila dalam proses pengungkapannya itu membahayakan keselamatan jiwa petugas dan juga masyarakat sekitar, membahayakan keselamatan harta benda masyarakat. Ada SOP-nya itu, tindakan tegas dan terukur. Ya, jangan coba-coba ya melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, akan dikejar, ditangkap. Dan apabila meresahkan saat proses penangkapan, ini melakukan perlawanan ini. Ya, yang di Ciledug ini. Saat dikejar, salah satu pelaku mengeluarkan senjata dan menodongkan senjata kepada petugas. Ini membahayakan keselamatan petugas, membahayakan keselamatan masyarakat sekitar juga, dan membahayakan keselamatan
atau harta benda dari masyarakat. Ya, ini masih dikembangkan. Sementara itu, Satreskrim Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap kasus pencurian spesialis rumah kosong yang terjadi di kota Pangkal Pinang dengan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Dari pengungkapan tersebut, Satreskrim Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan 5 orang pelaku berinisial MJ, LD, AA, LM, serta AP. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan barang hasil curian, diantaranya 45 buah perhiasan, 5 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, sejumlah barang elektronik, serta uang tunai 29,8 juta rupiah. Dalam keterangan persnya, Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Gatot Yulianto mengatakan, kelima pelaku yang diamankan memiliki peran berbeda, yaitu 3 orang sebagai pelaku utama dan 2 orang sebagai penada barang hasil curian. Kapolresta menambahkan modus para pelaku melancarkan aksinya dengan menyasar rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan menjual barang hasil curian untuk modal bermain judi daring, membeli narkoba dan kendaraan serta peralatan elektronik. Dan atas perbuatannya, para pelaku harus mendekam di tahanan Mapolresta Pangkal Pinang, sedangkan seorang pelaku lainnya, yakni LM, dititipkan di Lapas Perempuan Pangkal Pinang. Kita saat ini mengamankan 5 pelaku ya, 5 pelaku pencurian dengan pemberatan, spesialis rumah kosong ya. Dan saat ini pelaku sudah kita amankan, 3 TSK 2 penadah ya, 3 TSK 2 penadah. Itu sudah amankan dan alhamdulillah dari sekian surat ini sudah kita berhasil kita amankan, dan bukan ini aja, kita sudah banyak mengamankan surat-surat ini ya, pencurian yang berat sudah kita amankan, dan memang inilah yang barang buktinya yang cukup besar. Harapan kami ini bisa berdampak kepada masyarakat yang lainnya. Harapan saya masyarakat lebih waspada dalam meninggalkan rumah, ya betul-betul dikunci, pastikan dikunci, digembok, ya. Kemudian juga harus kalau bisa ya untuk pengamanannya mungkin di rumahnya dipasang CCTV dan sebagainya ya, biar untuk lebih safety seperti. Dalam rangka menjalin komunikasi dengan warga, Polresta Mamuju, Polda Sulawesi Barat menggelar giat program Ngopi Mas, yakni ngobrol polisi dan masyarakat. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.